kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk teman-teman, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Tuhan, sebentar kami mulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua Yesus. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan, dan melakukannya itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Pasti kalian semua luar biasa. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan cerita, kakak mau ajak adik-adik untuk kita berdoa dulu. Oke adik-adik, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian supaya kami semua bisa mengerti akan firman yang disampaikan. Kami buka hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kenapa ya kakak Vendra pakai baju seperti ini ya? Begini adik-adik, kakak mau menceritakan ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia ini seorang ratu yang sangat cantik. Kira-kira apa sih yang menarik dari ratu ini ya? Kalian mau tahu ceritanya? Mau tahu? Oke, kalau kamu mau tahu, siapkan ya. Ya, lipat tangannya, buka matanya, buka telinganya, buka pikirannya. Siap? 1, 2, 3. Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke dalam perbendaharaan raja. Kemudian titah raja kepada Haman. Perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada tiap-tiap daerah supaya dibinasakan semua orang Yahudi dan supaya dirampas harta milik mereka. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Di tiap-tiap daerah ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Lalu menanyakan Mordekai apa artinya. Dan Mordekai menceritakan kepadanya juga salinan surat undang-undang, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Ketika raja melihat Ester, sang ratu,
berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya. Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester. Datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester. Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Permintaan dan keinginan hamba ialah, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Pada hari yang kedua itu, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Bertanyalah pula raja kepada Ester. Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Maka jawab Ester sang ratu. Hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Maka bertanyalah Raja Ahasverus kepada Ester sang ratu. Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Jawab Ester. Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bangkitlah raja dengan panas hatinya dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana, Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja. Sulahkan dia pada tiang itu. Hama disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Dan Mordekai diangkat menjadi kuasa atas harta milik Haman. Maka raja mencabut cincin meterai, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasverus. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan atau membinasakan segala tentara yang hendak menyerang mereka. Ditulislah pesan atas nama Raja Ahasverus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati. Demikian juga di tiap-tiap daerah ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi. Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasverus, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Wow, luar biasa sekali ya Ratu Ester itu. Ternyata
bukan hanya cantik, tapi dia adalah seorang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, Ratu Ester bisa menggagalkan rencana Bapak Haman yang jahat. Nah, adik-adik, kita juga seperti itu. Kita harus menjadi anak yang mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kamu mau menjadi orang yang diberkati Tuhan? Ayo adik-adik, kita andalkan kekuatan Tuhan. Seperti contohnya, kalian mungkin pada saat ini kalian sedang merasakan dalam kesulitan. Mungkin kamu punya kesulitan belajar. Atau mungkin ada adik-adik yang keluarganya sedang mengalami kesulitan karena orang tua kamu tidak bekerja lagi. Mereka suka berantem. Adik-adik, ada satu hal yang harus kalian ingat. Andalkan Tuhan. Karena pada saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan tolong kita. Adik-adik, saat ini kita harus menjadi orang yang tidak mengeluh, tetapi kita menjadi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Yaitu adik-adik berdoa. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus adik-adik lakukan? Dan kakak percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada setiap kita yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Aku punya cerita. Waktu itu aku sedang mengalami kesulitan. Tahu tidak adik-adik, kakak waktu kecil tidak bersama orang tua kakak. Kakak bingung karena waktu kecil kakak tidak tinggal sama orang tua. Tapi adik-adik, hal yang paling mengubahkan hidup kakak adalah saat kakak bertemu dengan Tuhan. Adik-adik tahu, Tuhan menolong hidup kakak. Pada saat kakak sedang merasakan kesulitan, kesedihan, Tuhan menghibur. Pernah ya suatu kali ya, kakak merasakan ketakutan, kesedihan karena tidak ada mama papa. Kakak dulu tinggal dengan tante kakak. Benar ya adik-adik, Tuhan itu menolong. Dulu aku bukan orang yang pintar. Nilai aku dulu tidak bagus. Tapi sejak aku kenal Tuhan Yesus secara pribadi, itu mengubahkan hidup aku adik-adik. Aku mulai bisa belajar dengan konsentrasi. Aku mulai tidak menyontek lagi. Karena Tuhan ada di dalam hidupku. Di dalam hidupku ada Tuhan. Bahkan aku merasakan Tuhan memberikan aku kepintaran. Adik-adik, nilai-nilaiku akhirnya jadi bagus. Dan aku bisa naik kelas. Itu karena apa adik-adik? Ada Tuhan di dalam hidup kakak. Dan kakak juga percaya ada Tuhan di dalam hidup kalian. Andalkan Tuhan ya adik-adik. Pada saat kalian mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Kalian mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan manusia? Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Coba adik-adik kita baca ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, yuk kita andalkan Tuhan. Apapun kesulitan adik-adik, datang pada Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita mengerti
akan apa yang Tuhan sampaikan dan lakukan adik-adik. Nah, pastilah adik-adik diberkati. Pastilah adik-adik ditolong. Seperti Ratu Esther. Betul? Ratu Esther mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan tolong untuk menggagalkan rencana Haman. Tuhan memberikan Ratu Esther hikmat. Nah, kakak juga percaya Tuhan akan memberikan kalian hikmat. Kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan karena kalian mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, cukup sekian cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. God bless you. Dah. Adik-adik, kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu. Kalau kami boleh beribadah lewat ibadah online, kami percaya biar lewat ibadah online ini kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Biar Indonesia boleh mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami kesejahteraan. Dan kami boleh melihat Tuhan memelihara bangsa ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami percaya biar kasih Tuhan juga menyertai mereka. Pulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Dan jauhkan mereka dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan cukupkan juga akan segala kebutuhan keluarga mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Pulihkan gereja kami ya Tuhan. Walau lewat ibadah online ya Tuhan, kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan lewat ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami mau menerima berkat daripada-Mu, kami siap untuk menerimanya. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.